Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla matta'ana Allah bi tuli umurihim wa natabarraku bi barakatihim. Yang berhormat Datuk Sri Sayyid Ibrahim bin Said Ahmad, Exco Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang, Wakil Rasmi yang amat berhormat Menteri Besar Pahang. Yang berbahagia Puan Suryani binti Muhammad Zain, istri kepada yang berhormat Insinyur Razali bin Kasim, Ex-Kofelda Koperasi dan Usahawan Negeri Pahang. Yang berhormat Datuk Haji Zulkifli bin Haji Ali, Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang. Yang berhormat Datuk Razihan bin Azharuddin, Datuk Banda Kuantan. Yang hormat Datuk Haji Ahmad Faizul bin Haji Ghazali Al-Hafiz, selaku Imam Program Bicara Murabbi Ummah Karnival Sambutan Tahun Baru 2024. Yang berhormat Datuk-Datuk, yang berbahagia Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, semua yang berhadir malam ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sama seperti orang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, hingga dia pulang ke rumah. Semua yang melangkahkan kaki atas nama Allah malam ini, maka dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Begitu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, siapa yang melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Semua yang berhadir malam ini diberikan Allah 4 keutamaan. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Majlis kita adalah majlis ilmu, majlis kita adalah majlis zikir, majlis kita adalah majlis merendahkan diri, munajat kepada Allah dengan salat berjamaah, diteruskan dengan zikir dan doa, membacakan ayat-ayat Allah, maka balasan Allah kepada orang-orang yang baik, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan ke dalam hati mereka, ghasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah, hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka disebut-sebut, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Allah bertanya kepada mereka, dulu waktu aku ingin menciptakan manusia, semua kalian malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, untuk apa engkau ciptakan manusia? Mereka hanya akan membuat kerosakan, mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka hanya akan berperang dan bermusuhan. Tapi pandanglah, malam ini mereka duduk berkumpul bersama, mereka berzikir, mereka sholat berjamaah, mereka memanjatkan doa, munajat, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan istiqamah dalam iman dan Islam. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan kamu berpecah belah. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah akan turun kepada orang yang berjamaah. Ada seorang lelaki ini berperang dengan persenjataan yang biasa-biasa saja. Yang dia lawan adalah seorang jenderal dari Italia, namanya Mussolini.
Mussolini berperang dengan peralatan perang yang canggih. Dia menjajah Libya. Lalu kemudian dia ingin menangkap lelaki ini. Sebelum digantung, Mussolini ingin bertanya, mengapa lelaki ini berani melawan tentara Italia yang begitu hebat. Lalu kemudian setelah lelaki itu ditangkap, dibawa, sebelum digantung, dihadapkan kepada Mussolini. Jenderal Mussolini bertanya, wahai Omar Mokhtar, lelaki itu bernama Omar Mokhtar, apa yang membuat engkau melawan kami tiada henti? Kami menggunakan kereta besi, engkau hanya menunggang kuda. Kami dengan peralatan yang canggih, yang hebat, engkau hanya menggunakan senjata biasa saja. Kenapa engkau tidak berhenti melawan kami? Umar Mokhtar tersenyum. Allah yang menyuruh kami melawan penjajahan. Kami hanya disuruh berusaha. Adapun hasilnya, natijahnya, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkejut Mussolini. Ternyata yang membuat manusia, yang membuat seorang muslim punya kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa, bukan pada senjatanya, bukan pada keretanya, bukan pada kendaraannya, tapi pada semangatnya. Semangat itu datang dari dalam. Semangat itu adalah akidah, akidah yang benar, yang datang dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ish kariman, hidup mulia, au mut syahidan. Kalau mati, mati sebagai seorang syahid. Bagi pejuang tiada makna kalau hidup dalam tertindas, diinjak-injak, dipijak di bawah tapak kaki kekuasaan orang kafir, maka mereka melawan. Islam datang mengeluarkan manusia min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, dari hamba sahaya, daripada budak menjadi hamba Allah, dari Abdul Ka'bah menjadi Abdullah, dari Abdul Syams menjadi Abdul Rahman. Manusia yang mulia adalah menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khaufun alaihim, tiada rasa takut dalam hati mereka, walahum yahzanun, maka tiada sedih. Takutnya sudah habis untuk Allah, sedihnya sudah dia tumpahkan kepada Allah. Besar pasukan Mussolini, lebih besar lagi Allahu Akbar, besar senjata musuh, lebih besar lagi kekuasaan Allah. Semuanya dia sudah serahkan pada Allah. Dalam sembah sujudnya dia berkata, dalam tegaknya dia katakan, dia azamkan dalam lubuk hati yang paling kuat, dari hati naik ke kepala, dari otaknya ke mata, ke telinga, ke tangan, ke kaki. Inna salati, sembahyangku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, sudah kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah manusia yang ada di Libya saja yang berbuat seperti itu? Semua orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah, ketika dia berkata asyhadu an la ilaha illallah, maka saat itu dia berkata la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada satu yang disembah, tidak ada satu yang diyakini memberikan kekuatan, pertolongan, hanya Allah semata. Manusia tiada daya, manusia tiada upaya. Dia mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Mereka yang memberikan nyawanya, hartanya untuk sesuatu yang belum nampak. Nyawa nampak di pelupuk mata, harta nampak, darah tertumpah, nyawa melayang. Yang diinginkan belum lagi nampak, malaikat tak nampak, surga tak nampak, neraka belum nampak, balasan Allah belum nampak. Apa yang membuat mereka kuat? Yang membuat kuat itu adalah akidah. Akidah diambil dari kata akad. Seorang ayah menikahkan anaknya, maka seorang lelaki ada ijab, ada qabul, disebut dengan akad. Seorang penjual menjual barang dagangannya, seorang penjual dengan pembeli, maka disebut dengan akad. Akdul baik, akad jual beli. Akdun nikah, akad pernikahan. Tapi akidah adalah simpul tali, simpul mati yang tidak pernah terbuka.
Simpul tali bukan seperti simpul tali kasut, terasa sempit dilonggarkan, terasa longgar disempitkan. Simpul kita kepada Allah adalah tali yang kuat antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang seorang lelaki meminta pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berikan aku pesan ya Rasulullah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Qul," katakan, "amantu billah," aku beriman kepada Allah. "Summastaqim," istiqamahlah. "Wa in hurriqta au qutti'ta," walaupun engkau dibakar, mengelupas kulitmu dari tulang, walaupun engkau dicincang, dipotong-potong, lidahmu tetap berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas tahlil kita selalu mengucapkan kalimatul haq, kalimat yang hak, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namut, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar, dengan itu juga kita nanti akan dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keyakinan yang ditanamkan dalam setiap hati orang yang beriman. Seorang yang dimasukkan ke dalam penjara, diputuskan hubungan dengan ahli keluarga, mestinya dia bersedih, mestinya dia bersusah hati. Tapi apa yang dia lakukan dalam penjara? Dia menulis tafsir. Tafsir kata-katanya begitu indah, seakan-akan dia menulis di tepi pantai, angin bertiup di bawah pohon kelapa dengan pemandangan yang indah. Tapi ternyata tulisannya itu sampai keluar penjara, dibaca oleh Presiden Irak. Presiden Irak yang suka kepada sastra membaca tafsir itu, terkagum, tertegun. Mengapa kalimat ini indah? Siapa yang menulisnya? Di mana dia menulis? Apakah dia sedang jatuh cinta? Apakah dia sedang berada di tempat yang indah? Ternyata yang menulisnya itu sedang berada di dalam tempat yang gelap, di bawah tanah. Dia tidak boleh dapat melihat, hanya cahaya-cahaya sedikit dari lubang tanah dia gunakan untuk menulis. Semua bertumpu kepada akal, hafazannya, pikirannya. Apa kata dia di muqaddimah tafsir? Al-hayatu fi zilalil Qur'an ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu nikmat. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Tidak ada yang dapat merasakannya kecuali orang yang pernah merasakan, menikmatinya. Tidak ada yang boleh mengetahuinya, tidak ada yang tahu dan memahaminya kecuali orang yang pernah merasakan manisnya. Maka kemudian dia bertanya, di mana orang ini berada? Dia sedang teraniaya. Maka saat itu juga Presiden Irak menelpon Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir. "Saya mendengar ini orang berada dalam penjara. Apa salahnya?" Dia salah, dia melawan, dia mesti dihukum mati. Bolehkah dia diberikan hukuman yang ringan? Janganlah dia dihukum gantung. Kerana tafsir yang dia tulis begitu indah. Saya suka dengan kalimah-kalimah yang ada dalam tafsir itu. Dia boleh untuk tidak dihukum mati, dengan syarat dia menulis, dalam tulisan itu dia meminta maaf. Maka datanglah orang membawa pena dan kertas ke dalam penjara. "Wahai Sayyid Qutb, tulislah permintaan maaf bahwa engkau sudah salah." Lalu apa kata dia tersenyum? "As-sabbabatul lati tashhadu an la ilaha illallah." Telunjuk yang bersyahadat tiada Tuhan selain Allah sehari semalam tidak akan pernah meminta maaf untuk sesuatu yang tidak salah menurut Allah, tidak salah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keindahan itu hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang putus tauhidnya hanya kepada Allah. Dia putuskan daripada cinta kepada makhluk, tidak hanya setakat la ma'budu bihaqqin illallah, tapi sampai kepada level la mahbuba bihaqqin illallah. Yang sebenar-benar dicinta hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang orang ke dalam penjara lalu mengatakan, "Nanti bila engkau berada di tiang gantung, lalu tali itu diletakkan di ujung lehermu, maka katakanlah la ilaha illallah." Dia tersenyum. "Engkau mengajarkan aku la ilaha illallah. Engkau mengajarkan aku la ilaha illallah.
karena engkau ingin mendapatkan sesuap gandum untuk mengisi perutmu. Aku memperjuangkan la ilaha illallah dengan nyawaku, dengan harga diriku, masuk ke dalam penjara, berakhir dengan kematian demi memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan cinta, maka dia melihat dunia hanya sesuatu yang ringan. Man arafad dunya hanat alaih. Siapa yang kenal hakikat dunia, maka ringan dunia ini bagi dia. Kita sudah bercerita dengan pejuang yang ada di Afrika Utara, di Libya, yang ada di Mesir. Bagaimana dengan seseorang yang pernah dibesarkan dengan kasih sayang orang tua, tapi manakala orang tua tidak lagi kembali ke rumah, ayah tak lagi dapat ditangkap bentuk wajahnya, tak lagi dapat dicium tangannya, hilang, diambil oleh orang-orang komunis yang benci kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pemuda itu tidak putus asa, walaupun dia dibesarkan dalam keadaan seorang yatim, tapi dia tetap dengan semangatnya. Pemuda itu hari ini menjadi salah seorang habib, seorang ulama yang dibanggakan, yang dimuliakan, disambut orang, dialu-alukan, dimuliakan. Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz mendirikan Darul Mustafa. Syahid adalah kemuliaan bagi ayahandanya, tapi hari ini dibalas Allah. Berapa muridnya yang datang ke seluruh penjuru Nusantara, seluruh dunia, berlomba-lomba ingin mendapatkan kemuliaannya. Mereka tidak pernah bergantung kepada manusia. Hilang kasih sayang ayah, ada kasih sayang yang lebih besar, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang sengaja Allah menghilangkan kasih sayang ayah dari seorang anak. Supaya apa? Supaya anak itu tidak bergantung kepada manusia. Dia hanya bergantung, memohon, meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diajarkan kepada orang yang namanya kita sebut sehari semalam. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ketika Allah memerintahkan Sayyidina Ibrahim untuk mengantarkan istrinya Hajar, seorang perempuan, di mana dia tinggalkan? Fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tak ada tanaman, tak ada lumut, tak ada pokok kayu, kering kerontang, air susu kering, air minum tidak lagi ada. Dia seorang perempuan yang kuat, dia seorang perempuan yang perkasa, yang hebat. Dia tidak menangis, dia tidak mengeluh, dia tidak berkeluh kesah, dia tidak mengatakan kepada Allah, ya Allah, suamiku Nabi Ibrahim, ya Allah, anakku Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkannya, Nabi Ibrahim menoleh memandang dengan tatapan penuh iba dan kasih sayang. Hajar hanya bertanya dengan satu pertanyaan, Allahu amaraka bihada. Dia pegang ujung jubah Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini? Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Dengan satu kata dia menjawab, Naam, Allah yang menyuruh. Apa kata Hajar? Idzan lan yudayyi'ana. Kalau memang Allah yang menyuruh, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Idzan lan yudayyi'ana. Dia tidak akan menyusahkan kami, dia tidak akan menghilangkan nyawa kami. Yang pergi meninggalkan kami pencari rezeki, yang pergi meninggalkan kami manusia yang lemah mencari karunia Allah, sedangkan yang bersama kami yang menjamin rezeki. Allah ingin mengajarkan, wahai para ulama, pewaris para nabi, istri-istri kalian juga sama semangatnya dengan semangat Hajar, membesarkan, membela, mendidik, mengasihi, menyayangi. Tapi manakala air itu habis, dia tidak mengangkatkan tangannya, dia tidak memperlihatkan dirinya, menunjukkan sebagai seorang perempuan yang lemah tak berdaya. Dia berjalan ke atas bukit Safa. Di atas bukit Safa tiada air. Dia tidak putus asa. Dia naik ke atas bukit Marwah. Di atas Marwah pun dia tidak melihat air. Matanya tajam memandang pasir, nampak seperti air. Turun ke bawah, hanya pasir-pasir yang kering. Ternyata Allah ingin membalas
kaki yang berlari, seorang perempuan yang berlari mengejar, belum tentu mengeluarkan air. Kalau Allah berkehendak, air itu datang dari tumit yang belum pandai berjalan, dari tumit anak yang baru saja keluar. Dia adalah Ismail alaihissalam. Dari tumitnya yang dia hentakkan ke atas pasir, keluarlah air. Zam-zam, berkumpullah wahai air, berkumpullah wahai air. Seluruh dunia yang beriman kepada Allah meminum air dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. 3 doa dalam satu tegukan air. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah, sihat dari segala macam penyakit. Sampai hari ini tidak kering, sampai hari kiamat tidak ada yang susah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa maknanya? Sehari semalam berapa kali kita sebut kama sallaita ala Ibrahim, bukan hanya setakat Sayyidina Ibrahim, wa ala ali Ibrahim. Siapa ali Ibrahim? Hajar. Siapa ali Ibrahim? Sarah. Siapa ali Ibrahim? Ishaq. Siapa ali Ibrahim? Ismail. Akidah yang kuat kepada seorang anak, akidah yang kuat kepada seorang istri. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih, kepada semua bapa, kepada suami-suami, bukan hanya setakat menyebut namanya dalam salat, dalam sembahyang, dalam salawat Ibrahimiyah, tapi lebih daripada itu, memasukkan ke dalam hati, menanamkannya ke lubuk hati yang dalam. Istri mengamalkannya, diteruskan kepada anak. Suami yang bersifat Ibrahim, istri yang bersifat Hajar, akan melahirkan anak-anak yang bersifat Ismail, yang tidak pernah menyerah, yang selalu berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai usianya dewasa, ujian belum juga berakhir. Ya bunayya, wahai anakku, wahai ananda, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Apa jawab Ismail? Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah saya akan menjadi seorang anak yang sabar menerima ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah kalau yang kita tanamkan dalam hati anak kita adalah akhlak, yang kita tanamkan adalah akidah. Buah daripada akidah adalah akhlak. Orang yang tahu siapa yang berada di hadapannya, yang dia kenal dengan baik, dia akan mencium tangan, dia akan memuliakan, dia akan menghormati. Mengapa dia memuliakan? Karena dia tahu, karena dia kenal. Maka keluarlah ungkapan ahli hikmah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa kata Imam Al-Ajluni? Apa kata Imam ahli hadis? Siapa yang kenal dirinya yang lemah, kenal dia Allah yang maha kuat. Siapa yang kenal dirinya yang miskin papa, kenallah dia Allah yang maha kaya. Siapa yang kenal dirinya yang tak berdaya, kenallah dia Allah yang maha kuasa. Maka kita tiada apa-apa, tiada daya, tiada upaya. Kita hanyalah bayang-bayang. Kita hanyalah bayang-bayang. Ketika matahari terbit, ketika matahari terik, kita ada. Tapi manakala matahari tenggelam, kita pun akan hilang. Maka manusia yang tahu hakikat dirinya, dia serahkan semuanya kepada Allah. Bukan hanya setakat kalimat yang dituliskan di atas kertas, menorehkan pena dengan kalimat yang indah. Bukan hanya setakat kalimat yang keluar dari lisan, dari mulut, tapi betul-betul yang ada dari dalam hati. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalimat itu letaknya di dalam lubuk hati yang paling dalam. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan lisan, lidah, alal fuadi dalila, untuk menjadi bukti. Kalau benar lisannya, maka benarlah hatinya, maka benarlah kata-katanya. Orang yang berbeza antara mulutnya, lisannya, dengan hatinya, dengan perbuatannya, mereka dikecam, dicela, dijatuhkan derajatnya. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, seperti haiwan. Balhum adal, bahkan lebih hina, lebih rendah daripada itu semua. Yang membezakan kita dengan orang kafir itu hanya terletak pada akidah. Kalau masalah akhlak, masalah kesucian, masalah kebersihan,
mungkin mereka lebih bersih, lebih suci, lebih berakhlak, lebih berbudi pekerti, lebih beretika, lebih bermoral. Bezanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ketika sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Makkah Al-Mukarramah, membersihkan Ka'bah, membersihkan Masjidil Haram, 360 berhala dari kayu, batu, besi, emas, perak, semuanya dihancurkan. Kata Imam Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, 360 dibersihkan semuanya. Apa maknanya? Mereka begitu rajinnya beribadah. Mengapa kita tidak boleh salat selepas subuh? Mengapa tak boleh salat ketika tergelincir matahari? Kenapa tidak boleh salat selepas asar? Karena 3 waktu itu mereka pakai untuk beribadah. Mereka musyrik tapi rajin beribadah. Mereka tidak mentauhidkan Allah tapi rajin menyembah 360 berhala. Jadi di mana letak kelebihan kita? Kelebihan kita adalah pada tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sama seperti Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kamu sembah selepas ayah mati nanti? Hari ini pertanyaan itu berubah. Tidak lagi ma ta'buduna min ba'di, tapi yang ditanyakan ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu telan? Nabi Musa alaihissalam memanggil anak-anak perempuannya, bila nanti ayah mati, tanamlah pokok kapas. Kenapa bertanam kapas? Buah kapas akan jatuh. Nanti kapas kalian pintal menjadi benang. Benang kalian tenun menjadi kain. Juallah kain itu. Kalian akan makan makanan yang halal. Jangan makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka. Kalau ada orang makan haram, berkata haram, bertindak haram, melakukan perbuatan yang curang, tipu muslihat, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu, siapa yang berdusta, falaysa minna, maka dia bukan bagian dari kami. Dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua berawal daripada akidah. Kita belajar akidah dari mana? Mari kembali kepada Quran, mari kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimah itu benar, tiada salah. Tapi kalau boleh kita tanya lagi, siapa yang boleh belajar akidah dari Al-Quran? Siapa yang boleh belajar akidah dari hadis? Kita makhluk yang lemah. Kita tak hafaz Quran, kita tak hafal hadis. Siapa yang dapat hafal Quran? Kalau dia hafal, apakah dia tahu mana ayat yang am, mana ayat yang khas, mana ayat mutlak, mana ayat muqayyad, mana nasikh, mana mansukh, mana asbabun nuzul? Kalaupun dia hafaz hadis, mana hadis am, mana hadis khas, tahukah dia hadis dhaif, tahukah dia hadis sahih, berapa syaratnya, bagaimana kaedahnya? Maka kita lemah. Kita ikut saja paham para ulama. Memanglah kita kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, mengikut pemahaman ulama. Bukankah Nabi berkata, taraktu fikum amraini, ku tinggal kepada kamu 2 perkara, in tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah wa sunnati, kitabullah dan Al-Quran, Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Betul, hadis itu ada dalam kitab Muwatta Imam Malik, hadis itu ada dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Tapi jangan lupa, ada hadis satu lagi, ada dalam Sahih Muslim, Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi, bunyinya berbeza. Aku tinggal pada kamu 2 perkara. Yang ku tinggalkan 2 perkara, kitab Allah Al-Quran, wa itrata ahli baiti, keluargaku, keturunanku, zuriatku. Jangan katakan 2 hadis ini bertembung, tiada ikhtilaf antara 2 hadis ini. Bukankah satu hadis mengatakan Al-Quran dan sunnah? Betul. Bukankah satu hadis lagi mengatakan Al-Quran dan zuriat Nabi? Betul. Lalu apa beza Al-Quran dengan sunnah? Sunnah itu tertulis di Sahih Bukhari, tertulis di Sahih Muslim, tertulis di Sunan Abi Daud.
tertulis di Sunan Tirmidzi, tertulis di Sunan Nasa'i, tertulis di Sunan Ibni Majah, tertulis di Musnad Ahmad, tertulis di Sunan Ad-Darimi, tertulis di Muwatta Malik, tertulis di Musannaf Ibni Abi Syaibah. Tapi bagaimana amalnya, bagaimana dia berjalan di atas muka bumi, itu boleh kita lihat pada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini zuriat itu masih terjaga, masih terpelihara. Siapa yang menjaganya? Allah. Karena apa? Karena kata Imam An-Nawawi Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, mengapa Nabi mengatakan itrat ahli baiti, berpeganglah kepada Al-Quran dan zuriatku, litamassukihim bis sunnah, karena yang paling kuat berpegang dengan sunnah adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini tahun 2023, sampai zaman ini 1445 Hijrah, habaib yang kita cinta, yang kita sayang, hati kita menyayanginya karena ada darah Nabi dalam diri mereka. Kita menyayangi. Kenapa kita sayang? Karena mereka mengajarkan sunnah dalam perbuatan, dalam jubah, dalam imamah, dalam tongkat, dalam khatim, dalam siwak, dalam akhlak, dalam talaqi, dalam ijazah, dalam sanad, dalam kitab. Mereka berjalan ke seluruh penjuru dunia untuk menyampaikan risalah Islam. Sampailah ke Nusantara, sampailah ke negeri kita, sampai ke Semenanjung, sampai ke kampung halaman Ustaz Abdul Samad di Pulau Sumatera, di Riau, Bumi Lancang Kuning. Mereka datang, dipukul ombak, diempas gelombang. Apa yang mereka cari? Yang mereka cari adalah ingin meneruskan sunnah datuk mereka, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilang takut mereka, meninggalkan keluarganya yang ada di tempat yang pernah didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik fi yamanina, berikan berkah di negeri Yaman. Allahumma barik fi yamanina, al-imanu fi Yaman. Kenapa demikian? Karena doa itu terbukti terkabul sampai hari ini. Maka berapa banyak dari kita yang mengirim anak-anak kita ke Darul Mustafa? Kemana dikirim? Ke Rubat Tarim. Kemana dikirim? Ke Al-Ahqaf. Kemana dikirim? Ke kuliah Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kesamaan kita ada tiga hal. Yang pertama, berakidah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Yang kedua, bermazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang ketiga, bertasawuf, bukan falsafi, bukan setakat teori falsafah, tapi bertasawuf sunni menurut yang dituliskan para imam. Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Qusairi dalam Ar-Risalah Al-Qusairiyah, Imam Abu Talib Al-Makki dalam Qut Al-Qulub, Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita belum lagi sanggup membaca 4 juzuk yang tebal, 4 kali Quran tak menyamakan, maka kita bacalah yang diringkaskan oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Begitu juga Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz membuatkan ringkasan bagi lil mubtadi'in, bagi orang yang tak ada waktu untuk membaca kitab secara khatam. Ada mutiara-mutiara hikmah. Maka para alim, para ulama, para imam, para bilal, para asatiz, kita ajarkan umat ini dari maghrib ke isya. Ada waktu 45 menit, mungkin 3 malam dalam sepekan. Malam Selasa selepas berbuka puasa Isnin, maka ajarkan dari maghrib ke isya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Faqir Abdul Samad baru saja mendapatkan hadiah sebuah kitab. Selama ini hanya tahu matan yang ditulis oleh Imam At-Tahawi dalam akidah At-Tahawiyah. Ternyata disyarah, akidahnya baik Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi disyarah oleh Mujassimah, disyarah oleh orang yang jauh daripada Ahlus Sunnah. Isinya Ahlus Sunnah, tapi bajunya bukan Ahlus Sunnah, terpesong, tersesatkan. Maka Masya Allah Tabarakallah, para habaib diantaranya ditulislah satu kitab Al-Habasyiyah dalam syarah akidah Tahawiyah. Dibaca, difahami, diajarkan. Kita tahu semua orang Melayu belum mampu membaca dalam Arab, kita kunyahkan, kita haluskan. Selepas itu kita ajarkan.
sama seperti kita sayang kepada anak kita. Kita masakkan, kita haluskan, kita gigitkan, sebagaimana mengunyahkan kurma kepada baby yang baru saja lahir, belum ada giginya, maka kita suapkan ke mulutnya, kita doakan. Semua atas dasar sayang, supaya umat ini tidak terpesongkan oleh berbagai akidah yang datang di akhir zaman. Ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mujassimah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada liberalism, ada ateis, ada agnostik. Semuanya jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak perlu susah-susah lagi membuat akidah yang baru. Kita cukup dengan belajar macam-macam kitab yang diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang membacakan Aqidatul Awam dengan syarahnya Jala'ul Afham, ada yang membacakan Al-Usulul Hamidiyah, ada yang membacakan Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Isinya semuanya adalah yang selalu kita baca di pondok, sampailah kepada Al-Azhar, membacakan kitab itu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Kenapa hanya dibatasi? Kenapa terhad hanya pada 20 sifat? Bukankah sifat Allah tiada batasan? Sesungguhnya 20 sifat bukanlah batasan. Sifat Allah tak terbatas. Itu disusun oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memberikan pengetahuan kepada manusia. Sesiapa saja yang membawa agama, membawa aliran, membawa pelajaran, membawa keyakinan, dia akan terhadkan, dia akan tertapis, dia akan terselamatkan dengan sifat 20. Ada seorang artis, banyak followernya. Suatu ketika dia bermeditasi, dia memejamkan mata di tengah malam, sunyi. Lalu apa kata dia? Esok pagi dia tampil di TikTok, di Instagram, dia upload videonya. Dengan bangga dia katakan, malam tadi ketika aku pejamkan mata, aku naik ke langit, aku berjumpa dengan Tuhan. Tuhan itu hitam. Maka kalau belajar, kalau dia paham, dia baca kitab, dia pelajari sifat 20, dia tidak akan terpesongkan, dia selamat. Satu sifat cukup untuk membantah. Pejam mata, nengok Tuhan di atas langit berwarna hitam. Cukup dengan satu sifat saja. Sifat apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu qadim, dia bercanggah, dia berikhtilaf, dia tak sama dengan apapun. Pejamkan mata, nampak hitam, nampak hijau, nampak panjang, nampak melingkar, nampak membelok, dia bukan Tuhan. Ma khatara bi balik, fallahu laisa kadzalik. Apa saja yang terlintas di hati, di fikiranmu, maka Allah tidaklah sama seperti itu. Ayat-ayat yang nampaknya seperti sifat manusia, maka sesungguhnya ayat itu kita fahami dengan dua, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, tafwid, kita serahkan kepada Allah. Wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah saja yang faham. Tapi bila kita mengajar, mensyarah di masjid, di surau, university, mereka ingin tahu apa maknanya. Maka ulama bila ditanya, dia mentakwil. Maka sesungguhnya takwil juga adalah bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang yang mengingkari takwil, takwil bukan Ahlus Sunnah. Takwil adalah dalalah, takwil adalah bid'ah. Maka sesungguhnya para ulama Ahlus Sunnah pun mentakwil. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua hancur, binasa kecuali wajahnya. Maka ayat ini tiada boleh dipahami wajah. Bukan wajah, bukan muka. Bukalah Sahih Al-Bukhari. Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah meninggal, wafat tahun 265 Hijrah. Beliau mentakwil 256 Hijrah. Beliau wafat di Bukhara, Uzbekistan. Beliau mentakwil dalam kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa iyyabi. Apa kata Imam Al-Bukhari? Kullu man 'alaiha, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua yang ada di atas muka bumi, yang ada di langit, halikun binasa illa wajhah, kecuali wajahnya. Makna wajhah adalah
illa mulkah, kecuali kuasanya. Imam Bukhari tidak memahami itu sebagai wajah, tapi dipahami sebagai mulkah. Begitu juga dengan ayat hadis yang mengatakan Allah turun sepertiga malam. Imam Malik mentakwilkan yang nazala itu bukan Allah, bukan zatuhu, tapi yang nazala itu adalah nazala amruhu, nazalat rahmatuhu. Yang turun itu perkaranya, yang turun itu rahmatnya. Jadi kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mentakwil, dia bukan membuat agama yang baru, dia menyusun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang berkata, saya mengambil akidah dari Quran dan Sunnah, tiada mengambil akidah dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kita balik bertanya, bila awak mengambil hadis, dari mana mengambil hadis? Saya mengambil hadis dari Imam Bukhari. Kenapa tak terus ke Nabi? Bukankah dari Imam Bukhari ke Nabi jarak yang begitu jauh? Imam Bukhari meninggal tahun 256, Nabi meninggal tahun ke-11. Dari Nabi ke Imam Bukhari ada 240 tahun lamanya. Kenapa tidak terus saja ke Nabi? Dari mana kamu dapat hadis? Dari Imam Muslim. Imam Muslim bila meninggal 261, jauh dari Nabi. Kamu mengambil hadis dari siapa? Dari Musnad Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal. Kamu belajar fiqh. Belajar fiqh dari siapa? Dari Imam Ahmad. Imam Ahmad meninggal 241 Hijrah. Kenapa mengambil fiqh dari Imam Ahmad? Membaca Al-Quran. Dari mana membaca Quran? Dari qiraat. Riwayat siapa? Riwayat Imam Hafs. Dari siapa? Dari Imam Asim. Kalau mengambil riwayat baca Quran dari imam, mengambil fiqh dari imam, mengambil hadis dari imam, mengapa mengambil akidah tidak boleh dari imam? Bukankah itu juga perbuatan bid'ah? Kalaulah mengambil ilmu dari imam itu bid'ah, maka sesungguhnya mengambil ulumul hadis dari para ahli hadis, dari Imam Nawawi, dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, mereka bukan membuat-buat agama. Mereka adalah menyusun ajaran-ajaran ilmu secara sistematik supaya mudah kita belajar, supaya mudah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir zaman, siapa yang paling beruntung? Orang yang dekat dengan ulama. Siapa yang hidup selepas aku nanti, kata Nabi, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup selepas aku, fasayara ikhtilafan katsira, akan banyak ikhtilaf. Ikhtilaf dalam bidang akidah, ikhtilaf dalam bidang fiqh, ikhtilaf dalam bidang sunnah. Siapa yang selamat? Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, mereka yang membawa hidayah, mereka yang menyampaikan hidayah min ba'di, setelah aku mati nanti. Atu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham. Kenapa kita merdeka? Kerana mereka yang akidahnya kuat. Dulu sebelum ada sekatan-sekatan, sebelum ada batasan-batasan, satu rumpun Melayu, ketika ada seorang mendengar bahwa kerajaan Kedah diserang oleh Siam, dia terbang, dia datang dari Sumatera. Seorang ulama mursyid yang mengajarkan kitab, nama kitab itu Sayrus Salikin. Nama penulisnya Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Falemban dari kota Palembang di Pulau Sumatera. Dia adalah orang yang belajar kepada Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman, murid daripada Syekh Abdul Karim Samman. Ada yang menulis fiqh, namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nama kitabnya Sabilal Muhtadin, Syarah As-Siratil Mustaqim. Ada muridnya yang bernama Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Nama kitabnya Sayrus Salikin, yang dia sarikan, dia ambil mutiara-mutiara daripada Ihya Ulumuddin, tasawuf sunni. Tapi mereka bukan yang hanya setakat berzikir dalam kelambu. Mereka tidak mengunci pintu kamar. Puncak daripada zikir adalah jihad. Puncak daripada la ilaha illallah, mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Ketika dia mendengar bahwa bangsa Melayu diserang oleh Siam, maka dia segera datang, dia berjihad dan mati dalam peperangan itu. Dia dikuburkan di Patani. Ketika itu kerajaan Melayu yang ada di Semenanjung
yang ada di Pulau Sumatera, semuanya sama dalam satu dua ikatan. Ikatan pertama, sesama darah Melayu. Ikatan yang kedua, lebih kuat lagi, ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia berjihad karena dia juga menulis kitab Fadail Jihad, keutamaan berjihad. Begitulah mereka, tak pernah menganggap nyawanya mahal. Nyawanya sudah dijual, dirinya sudah dijual, hartanya sudah dijual. Benda yang sudah dijual tidak boleh dijual dua kali. Hanya pengkhianat yang menjual benda dua kali. Kemana kita jual? Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Orang beriman sudah menjual nyawanya, sudah menjual jiwanya, sudah menjual dirinya, sudah menjual hartanya kepada Allah. Allah menebusnya dengan surga. Maka yang sudah dijual, jangan jual kepada dunia, jangan jual kepada penguasa, jangan jual kepada hamba dunia. Juallah kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini itu. Itulah mengapa mereka berjuang. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa hidup yang merdeka adalah selepas kematian. As-syahid asma amanina. Syahadah, mati syahid adalah cita-cita yang tertinggi. Seorang lelaki, wajahnya biasa saja. Ketika suatu malam dia berkata, kalau aku mati malam ini, aku akan mati syahid. Kalau aku hidup besok pagi, aku masih boleh lagi minum kopi di Maulabu. Seorang yang mati dibunuh oleh Belanda, dia bernama Tengku Umar, pahlawan, dimuliakan. Kenapa mereka menganggap hidup begitu rendah, begitu tak ada apa-apanya di hadapan Allah? Karena mereka sadar yang hidup hanya Allah, Al-Hayyu, Maha hidup. Sedangkan kita diberi hidup. Hidup ini hadiah dari Allah. Hadiah yang diberikan Allah mesti dimuliakan. Kemuliaan adalah syahid. Hari ini kita tidak lagi syahid melawan Belanda, melawan Jepun, melawan Inggris. Yang kita lawan adalah kejahilan, yang kita lawan adalah kebodohan, yang kita lawan adalah fitnah, yang kita lawan adalah berapa banyak fitnah antar sesama kita, sesama ahlus sunnah wal jamaah, sesama ahlul qiblah. Maka ketika kita bersama, sama-sama menyembah, siapa yang kita sembah? Allah. Siapa nabi kita? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana kiblat kita? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Berbeza dalam beberapa hal, dalam masalah furu', tapi ada setengah saudara kita menganggap kita sebagai musuh hanya karena berbeza dalam masalah fiqh. Dulu berbeza antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkunut subuh, Imam Ahmad bin Hanbal tidak berkunut subuh. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah sekalipun menuduh Imam Syafi'i pelaku bid'ah. Kata bid'ah zaman salaf digunakan untuk khawarij, untuk syiah, untuk murji'ah, untuk qadariyah, untuk jabariyah. Bukalah kitab ilmu jarah wa ta'dil. Bila seorang ulama berkata fulan mubtadi, fulan mubtadi, fulan pelaku bid'ah, itu bukan ditujukan kepada membaca kunut subuh, itu bukan ditujukan kepada perbezaan fiqh, itu pada masalah akidah yang keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Da'autu lisyafi'i, aku mendoakan Imam Syafi'i 40 sana, 40 tahun, walaupun mereka berbeza dalam fiqh, tapi dia mendoakan Imam Syafi'i. Apa doanya? Allahumma firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa ibu bapakku, dan dosa Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Begitulah salaf. Kalau ada hari ini orang mengaku salaf tapi lidahnya kasar, tajam kepada ahlus sunnah, diam kepada orang kafir, maka salaf mana yang mereka ikut? Apakah salafnya Imam Syafi'i? Apakah salafnya Imam Ahmad bin Hanbal? Apakah salafnya Imam Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi? Apakah salafnya Imam Malik bin Anas? Kalau memang kita mengaku salaf, salaful ummah, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku, tsummal ladzina yalunahum, satu abad selepas itu, tsummal ladzina yalunahum, satu abad selepas itu.
abad 1, abad 2, abad 3, 3 abad pertama yang dikenali dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dikenali dengan salaf mulia di antara umat ini. Kita pengikut salaf. Siapa yang kita ikut? Imam Syafi'i, salaf. Siapa yang kita ikut? Imam Hambali, salaf. Siapa yang kita ikut? Imam Malik, salaf. Siapa yang kita ikut? Imam Al-Ghazali, keluar daripada salaf, 505, bukan salaf, tapi beliau mengambil riwayat dari guru-gurunya. Mereka semua adalah salafun as-salih. Begitu tajamnya lidah setengah orang yang mengkafirkan, yang membid'ahkan hanya karena masalah khilafiyah. Sesungguhnya bertawassul adalah bagian daripada khilafiyah. Masalah bid'ah, maulid Nabi, tahlil, doa arwah, masalah khilafiyah. Apakah kerana khilafiyah lalu kita menuduh, menikam, menggunting dalam lipatan, menikam, menjegal kawan seiring? Di mana letak persaudaraan kita? Di mana letak ukhuwah kita? Di mana letak ukhuwah Islamiyah, imaniyah sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau dulu musuh yang dihadapi itu jelas, nampak, berbeza warna kulit, berbeza warna mata, berbeza warna rambut. Tapi hari ini musuh yang kita hadapi boleh jadi satu masjid, satu jamaah, tapi diam-diam ingat ketika kita mengatakan kepada saudara kita, ya mubtadi', wahai pelaku bid'ah, sesungguhnya kita sudah mengatakan, wahai dhallul mudil, engkau sesat. Dan kita sudah mengatakan, wahai finnar, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mereka yang mengatakan itu bid'ah, sesungguhnya para ulama masih lagi melihat ada dalil-dalil. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Kata Imam Al-Baihaqi, makna hari-hari Allah bi ni'amillah, nikmat Allah. Ingatkan umat ini tentang nikmat Allah. Ingatkan tentang nikmat umur, ingatkan tentang nikmat sehat, ingatkan tentang nikmat iman. Tapi ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat umur. Apa dia? Nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membuat maulid, sesungguhnya kita sedang mengingatkan umat ini, membacakan Simtud Durar, membacakan Ad-Diyahul Lamih, membacakan Ad-Dibai, membacakan Al-Barzanji, membacakan Burdah. Itu semua mengenalkan Nabi kepada anak kita, kepada belia kita. Kalau kita tidak kenalkan mereka dengan maulid, mereka akan mengenal artis, mereka akan mendengar orang yang jauh daripada Allah, jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil dalil maulid? Ketika pada tanggal 10 Muharram kita semua berpuasa. Kenapa kita berpuasa? Karena pada hari itu yaumun salihun najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa, hari itu Allah menenggelamkan Fir'aun. Berapa kali Allah menyelamatkan Nabi Musa? Satu kali. Fir'aun ditenggelamkan sekali. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun sekali. Sekali peristiwanya. Kenapa kita ulang tiap tahun? 1443 10 Muharram kita puasa. 1444 10 Muharram kita puasa. 1445 10 Muharram kita puasa. Kenapa kita puasa? Karena kita bersyukur kepada Allah, sebab hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa. Kalau selamatnya Nabi Musa boleh disyukuri tiap tahun, maka ada yang lebih hebat daripada selamatnya Nabi Musa. Apa itu? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita berbahagia. Siapa yang mengambil dalil? Dalil ini disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalil ini diambil, diriwayatkan oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi Lil Fatawi. Imam As-Suyuti hafaz 200.000 hadis. Apa kata Imam As-Suyuti? Hafiztu mi'atai alf hadis. Saya hafaz 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min dzalik, seandainya aku dapat lebih daripada itu, la hafiztuha, aku pun akan hafaz juga, akan ingat juga. 200.000 hadis hafazannya. Kitabnya kata muridnya Ad-Daudi 500 kitab, 500 kitab.
hafazannya 200 kitab, 40 tahun umurnya, dia tinggalkan fatwa, dia tinggalkan tadris, dia membuat rumah kecil di tepi sungai Nil. Dia pun menulis. Datang penulis kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, Imam Al-Qastullani, melepas kasutnya, melepas selipanya, dengan tiada beralas kaki dia datang. Wahai Imam Suyuti, keluarlah, mengajarlah, ajarkan kitab pada kami. Imam Suyuti sudah meninggalkan dunia beserta isinya. Dia hanya menulis kitab. Orang yang alim, wara', zuhud, tetap menghormati maulid. Bagaimana dengan Al-Hafiz, Khatimatul Huffaz, penutup para hafiz, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Idza dzukira Al-Hafiz, kalau disebut Al-Hafiz tanpa nama, maka dialah yang dimaksud. Dia masih menghormati maulid. Tak segankah kita dengan mereka? Sanggupkah kita tuduh sebagai pelaku bid'ah? Ingatlah wahai saudaraku, ketika kita mengatakan saudara kita pelaku bid'ah, padahal masalah itu masih lagi khilafiyah, kita sudah memasukkan mereka ke dalam neraka. Siapa kita dibandingkan para ulama-ulama besar? Hanya karena zikir berjamaah, hanya karena zikir bersama. Bukankah ada dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad, ketika selesai berzikir bersama-sama, apa kata malaikat? Qumu, tegaklah, berdirilah, maghfuran lakum, dosa kamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis kita bukan majlis lawa, majlis kita bukan majlis sia-sia. Majlis kita adalah majlis yang di dalamnya ada zikir, yang di dalamnya ada subhanallah, yang di dalamnya ada alhamdulillah, yang di dalamnya ada sunnah, yang di dalamnya ada ayat Quran, yang di dalamnya ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Negeri ini tetap dijaga oleh Allah. Karena apa? Karena diberikan sesuatu yang belum tentu ada di negeri yang lain. Seandainya doa engkau makbul dan doamu itu hanya satu, mintalah pemimpin yang adil, kata Imam Ahmad bin Hanbal, maka satu negeri akan mendapatkan keadilannya. Kita boleh berkumpul bersama, beramai-ramai, tanpa ada sekatan, tanpa ada larangan. Ini semua adalah di antara doa yang diajarkan. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan berikan kuasa kepada orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami. Selama yang berkuasa itu takut kepada Allah dan sayang kepada kita, insya Allah bebaslah kita untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, melindungi yang lemah, mengambil hak daripada yang kaya, zakat, wakaf, infak, sedekah. Karena apa? Karena idza kuntum salasan fi safarin, kalau kamu ada 3 orang musafir dalam perjalanan panjang, falyu'ammiru ahadahum, hendaklah 1 orang diangkat sebagai pemimpin. Kalau 3 orang, mesti mengangkat 1 sebagai pemimpin. Ulil amri, uli orang-orang amri yang mengurus urusan kita, yang kita taati. Atiullah, taat kepada Allah. Wa atiur rasul, taat kepada Rasulullah. Wa ulil amri, tapi kata ulil amri tak ada kata atiu. Atiu kepada Allah, atiu kepada Rasul, tak ada kata atiu dalam ulil amri. Apa maknanya? Selama ulil amri taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulil amri yang tawadhu, yang rendah hati, merasa tidak ada ilmu, merasa rendah di hadapan Allah, mereka mengangkat orang yang alim, memberikan fatwa. Ahlu fatwa la yuftin nas hatta yuftil malik. Tidak boleh mengeluarkan fatwa sampai ulil amri berfatwa. Tapi ulil amri dengan kerendahan hati, saya tak alim, saya tak tahu fatwa, maka diserahkanlah kepada pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Lalu siapa yang kita ikut? Yang kita ikut adalah fatwa ulama. Mereka berfatwa karena mengambil dalil-dalil, bukan hanya setakat Quran, bukan hanya setakat hadis. 10 pengambilan dalil: Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaul sahabi, istishab, urf. Ada tradisi. Kita baca kitab yang ditulis 500 tahun yang lalu, bukan di negeri kita. Boleh jadi kitab itu sesuai untuk satu kawasan, tapi belum tentu sesuai untuk negeri kita. Ada namanya urf, ada namanya adah, ada namanya kaedah. Al-adatu muhakkamah, satu adat, satu tradisi
yang tak bercanggah dengan Quran, tak bercanggah dengan sunnah, maka boleh kita laksanakan. Manutun bil maslahah, semua keputusan itu terikat dengan maslahat, kepentingan umat. Ad-dararu yuzalu, ada mudarat maka wajib dihilangkan. Mereka mengeluarkan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tanamkan akidah ke dalam hati anak-anak kita. Insya Allah kalau sudah akidahnya kuat, mereka akan beribadah. Kalau sudah akidah kuat, mereka akan berakhlakul karimah. Cubalah tengok dalam satu ayat. Dalam satu ayat ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Mana yang lebih dulu? Akidah dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, akidah. Kutiba alaikumus siyam, ibadah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sejarah. La'allakum tattaqun, akhlak. Akhlak, sejarah, ibadah. Maka akidah lebih awal. Itulah mengapa dalam mengkaji tafsir yang dibaca tafsir juzuk 30 dulu. Bila kita baca tafsir Jalalain yang diawali oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, diteruskan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Imam As-Suyuti dari surah Al-Fatihah sampailah kepada juzuk 15. Sedangkan Imam Al-Mahalli dari akhir. Kenapa juzuk 30? Karena bercerita tentang mati. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diletupkan, laut naik ke darat. Wa idzal biharu fujirat, wa idzal quburu bu'athirat, yang hidup dikubur akan mati menghadap Allah. Mengapa juzuk 30? Juzuk 30 belum bercerita tentang ibadah, bercerita tentang akidah, tentang Allah, tentang kiamat, tentang akhirat, tentang malaikat, tentang mati, tentang berbangkit. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin amma yatasaalun anin naba'il azim. Apa itu? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Maka kalau sudah akidahnya kuat, barulah datang ibadah. Kutiba alaikumus siyam, salat, puasa, haji, umrah, zikir, khatam Quran. Kalau sudah ada, barulah datang akhlak. La'allakum tattaqun, sabar, ridha, takwa, qanaah, zuhud. Kita bukan salah, tapi makan ubat pun ada aturannya. Ada yang dimakan pagi, ada yang dimakan siang. Maka awalilah daripada akidah. Masjid-masjid yang sudah mengajarkan akidah, maka teruskanlah. Jamaah, ibu bapa, wahai para lelaki, wahai para suami, coba renung sekejap. Bila kita terakhir mengajar istri kita akidah, bila kita ajarkan anak kita akidah, kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau kita belum mampu, kita pun jahil, kita pun tak faham agama. Tuan-tuan boleh jadi profesor dalam bidang akademik, boleh jadi jenderal dalam bidang polis dan tentera, tapi dalam bidang akidah kita serahkanlah kepada yang ahli, yang pakar. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau diberikan sesuatu bukan kepada yang pakarnya, maka tunggulah kehancuran. Bila kereta kita rosak, kita berikan kepada orang yang paham kereta. Bila handphone kita rosak, kita berikan kepada orang yang paham handphone. Bila ekon kita rosak, kita belikan kepada orang yang faham. Tapi kenapa bila akidah kita rosak, kita baca sendiri, kita fahamkan sendiri, kita sombong, kita angkuh, kita tak mahu belajar kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri, tanya kepada ulama. In kuntum la ta'lamun. Ramai masjid kita, ramai para ulama kita. Datanglah, mengajilah, sempat-sempatkan mengaji. Karena nanti sampai masanya kita ingin mengaji, meleleh air mata, tapi kita sudah terbaring di hospital. Saat itu penyesalan tak lagi bermakna, menetes air mata darah. Kita sempatkan mengaji, memperbaiki akidah, akhlakul karimah, beribadah. Insyaallah 3 ini kita amalkan, selamatlah kita dunia, selamatlah kita akhirat. Al-Faqir memulai tazkirah dari pukul 9.30 dan sekarang sudah pukul 10.30. Maka ini semua kerana Allah. Mudah-mudahan yang disampaikan ini menjadi amal jariah. Yang datang baik dari Allah, yang kurang baik dari kelemahan, kefakiran Al-Faqir Amtus Somad. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah, menurunkan rahmat Allah, menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ulil amrinya, para ulamanya,
diberikan kesehatan, umur panjang dan keberkahan. Senantiasa kita istiqamah meramaikan masjid, majelis ilmu, anak-anak kita soleh dan solehah menjadi para penghafaz Quran, istiqamah dalam iman dan Islam, dan pada akhirnya kita akan bersama dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.